Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak bapak sekalian, kita pada hari ini melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Nah, anak apa semuanya, sebelum kita berlanjut pelajaran, kita mari mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada hari ini adalah kita lanjut bab 2 dengan tema beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun sub pembelajaran kita hari ini adalah beriman kepada Allah. Apa materi kita pada hari ini apa semuanya? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kita belajar ini, anak apa semuanya tahu apa arti atau makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita belajar ini, anak apa semuanya mengerti atau tahu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak apa semuanya, materi kita yang pertama beriman kepada Allah. Kata iman berasal dari bahasa Arab. Amana yu'minu imanan. Artinya adalah yakin dan percaya. Amana yu'minu imanan. Percaya atau yakin. Itu makna iman. Jadi para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal iman?" Apa arti iman ya Rasulullah? Rasul menjawab, tasdikul bil qalbi wa ikraru bil lisani wa amala bil arkani. Apa kata Rasulullah? Tasdikul bil qalbi. Iman adalah membenarkan dalam hati, wa ikraru bil lisani, mengucapkan dengan lisan atau dengan lidah, wa amala bil arkani, dan berbuat dengan anggota badan. Itu yang dikatakan oleh iman, maksud iman oleh Rasulullah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, juga pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman ya Rasulullah? Rasul menjawab, iman adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ya? Kalau kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi, namun kata Rasulullah, seandainya kamu tidak melihat Allah, pastinya Allah melihat kamu. Itu maksud iman menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah adalah percaya dan yakin bahwa Allah itu ada dan yang menciptakan seluruh alam semesta. Bahwa Allah itu adalah pencipta seluruh alam semesta serta isinya, apa yang ada di alam ini. Ini makna iman kepada Allah Subhanahu taala. Anak apa semuanya, beriman kepada Allah adalah termasuk rukun iman. Rukun iman yang pertama. Ini rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah, yakin dan percaya kepada Allah. Nah, anak apa semuanya?
Orang-orang yang beriman ini disebut dengan orang-orang mukmin. Ya. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, anak apa semuanya? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Nah, ada beberapa cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama cara mengenal Allah itu melalui alam semesta. Ini melalui alam semesta ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak apa semuanya? Adanya alam semesta ini bukti adanya Allah. Alam semesta ini adalah makhluk Allah, termasuk makhluk Allah ya. Dengan adanya alam semesta ini serta isinya apa yang ada di bumi ini, di alam ini adalah bukti bahwasanya Allah itu ada. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu taala. Kita sebagai umat Islam, orang-orang mukmin, kita harus yakin dan percaya bahwa alam ini adalah ciptaan Allah. Itu adalah bukti Allah itu ada. Contohnya, ada yang namanya makhluk hidup yang di alam ini, ada namanya makhluk mati, ada yang namanya makhluk tidak terlihat. Ya. Makhluk, apakah yang dikatakan makhluk? Makhluk itu adalah semua ciptaan Allah. Ya. Makhluk itu adalah semua ciptaan Allah. Apapun yang diciptakan Allah di alam ini adalah termasuk makhluk. Nah, makhluk itu adalah semua ciptaan Allah. Itu adalah makhluk. Ada namanya makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu termasuk makhluk hidup dan lain-lain sebagainya. Yang makhluk mati, contohnya batu, ada namanya gunung, itu dan lain-lain sebagainya, itu adalah makhluk Allah, makhluk mati. Kemudian ada namanya makhluk Allah itu makhluk yang tidak terlihat, seperti malaikat, seperti jin, itu makhluk Allah semuanya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Seperti malaikat, jin, kita tidak bisa melihat. Itu namanya makhluk Allah, tidak bisa dilihat. Nah, namun semuanya itu adalah makhluk Allah atau ciptaan Allah. Itu cara kita mengenal Allah yang pertama melalui alam semesta. Nah, cara mengenal Allah yang kedua adalah melalui Al-Quran. Kita tahu, anak apa semua tahu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kita harus bisa membaca Al-Quran. Kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Kenapa? Karena adalah kitab suci umat Islam yang isinya semua pedoman, petunjuk bagi kehidupan manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan semuanya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, ini bukti yang cara kita mengenal Allah yang kedua melalui Al-Quran. Kemudian cara kita mengenal Allah yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Anak apa? Tahu apa itu Asmaul Husna? Mungkin apa semua sudah hafal. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? Ada 99 nama. Ya, ada 99 nama Allah disebut dengan Asmaul Husna. Namun tidak kesemua itu yang harus kita pelajari hari ini. Yang harus kita belajar hari ini adalah hanya 3 saja, ya. 3 yang harus kita pelajari pada
pertemuan ini. Baik anak apa semuanya? Masih semangat? Tentunya pasti semangat. Yang pertama yang harus kita pelajari dari Asmaul Husna, cara mengenal Allah. Yang pertama Al-Basir, yang kedua Al-Adlu, yang ketiga Al-Azim. Itu tiga itu yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Allah Maha melihat. Jadi Allah Maha melihat. Apapun perbuatan kita, apapun tindakan kita, Allah pasti melihat. Walaupun di suasana gelap gulita sekalipun, Allah pasti melihat. Al-Basiru atau Al-Basir, Allah Maha melihat. Jadi Allah Maha melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Jadi Allah mengetahui perbuatan kita, walaupun di gelap gulita maupun siang maupun malam, Allah selalu melihat kita. Kemudian yang kedua Al-Adil, Al-Adlu atau Al-Adil, artinya Allah Maha Adil, Allah Maha Adil, ya. Bagaimana Allah Maha Adil? Allah memberikan balasan kepada umatnya sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan amal perbuatannya. Jika seseorang itu amal perbuatannya baik, bagus, rajin sholat, bersedekah, patuh sama orang tua, Allah akan beri balasan yang baik. Allah beri balasan yang baik. Nanti disediakan al-jannah, surga yang baik, surga keindahan. Kemudian kalau seseorang itu perbuatannya buruk, jelek, Allah juga akan balas perbuatan buruk, perbuatan jelek mereka. Itu Allah Maha Adil. Sesuai dengan dibalasi perbuatan seseorang itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau baik ya Allah balas baik. Kalau buruk perbuatannya Allah kasih buruk balasannya. Tentunya kita umat Islam, anak apa semuanya, tentu inginnya perbuatan yang baik, perbuatan baik agar Allah membalasnya dengan perbuatan baik pula. Itu yang kedua. Yang ketiga Asmaul Husnanya adalah Al-Azim. Apa artinya Al-Azim? Artinya Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Di dunia ini tidak ada yang agung, hanya kecuali Allah yang agung. Ya, Allah yang Maha Agung. Keagungan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tiga cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik anak apa semuanya? Sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Allah lah yang menciptakan alam semesta serta isinya. Yang kedua kesimpulannya, bagaimana cara mengenal Allah? Yang pertama melalui alam semesta, yang kedua melalui Asmaul Husna, yang ketiga melalui Al-Quran. Inilah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak apa semua paham. Sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak sehingga kita terhindar dari virus corona. Demikian materi kita hari ini. Bapak sudah dengan terima kasih atas perhatian anak Bapak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.